Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai solusi kehidupan umat manusia. Ayat yang pertama kali turun sebagai solusi pertama bagi kehidupan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini sungguh luar biasa untuk kita kaji. Jika kita perhatikan dengan seksama, dalam ayat yang pertama kali turun ini, Allah menyebutkan asal penciptaan manusia dari darah. Artinya, dalam ayat ini, Allah menjelaskan manusia dari sudut pandang darah. Padahal, di ayat lain yang juga selaras dengan fakta sains modern, Allah menyebutkan beberapa fase penciptaan manusia, mulai dari saripati tanah, sperma, darah, daging, dan tulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani di tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu darah itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Pertanyaannya adalah, dari fase-fase penciptaan manusia, mengapa yang Allah sebutkan dalam ayat yang pertama kali turun adalah darah? Tentu saja Allah tidak asal menyebutkan darah atau hanya sebatas kebetulan saja, melainkan ada rahasia besar tentang darah manusia. Sama halnya ketika kita sakit dan butuh pemeriksaan lebih lanjut. Umumnya dokter akan meminta kita untuk mengecek darah, kecuali pada kasus-kasus yang spesifik. Pernah tidak kita berpikir kenapa harus darah, padahal ada banyak bagian tubuh yang bisa diteliti? Lagi-lagi ada rahasia besar dalam darah. Penasaran kan? Yuk kita kaji darah secara saintifik. Darah adalah cairan yang bersirkulasi hampir ke seluruh bagian tubuh untuk menghantarkan O2, nutrisi, dan sebagai sistem pertahanan tubuh. Dari definisi tadi, kita tahu betapa krusialnya peran darah bagi tubuh manusia. Tapi itu masih belum seberapa loh. Yuk kita lanjut eksplorasi lebih dalam lagi. Komponen darah terdiri atas eritrosit atau sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Ketiganya memiliki peranan vital bagi tubuh, tapi di video yang singkat ini kita hanya akan bahas secara singkat sel darah putih
Dan insya Allah sel darah merah dan trombosit atau keping darah akan kita bahas di video-video selanjutnya. Peranan utama sel darah putih adalah sistem pertahanan tubuh atau biasa kita sebut dengan sistem imun. Sel darah putih juga banyak macamnya, seperti neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit. Pada dasarnya, apa yang terjadi pada tubuh, terutama penyakit, akan berpengaruh terhadap sel darah putih. Kemudian, sel darah putih akan merespon sebagai bentuk pertahanan tubuh. Menariknya, bukan cuma penyakit fisik yang direspon oleh leukosit, tapi juga yang berkaitan dengan fisikis. Kenapa demikian? Karena leukosit sangat erat kaitannya dengan hormon stres, terutama hormon kortisol. Neutrofil dan limfosit adalah bagian dari leukosit yang sensitif terhadap respon fisiologi stres. Ketika tubuh mengalami stres, maka kadar kortisol dalam tubuh akan meningkat. Hormon kortisol akan meningkatkan jumlah neutrofil sekaligus menekan jumlah limfosit, sehingga rasio neutrofil dan limfosit menjadi indikator stres seseorang. Semakin tinggi rasionya, semakin tinggi pula tingkat stresnya. Lihatlah betapa vital peran darah. Bukan hanya indikator kondisi fisik, tapi juga kondisi psikis seseorang. Dengan kata lain, dari darahlah kita dapat mengetahui gambaran kondisi seseorang secara umum. Maka dari itu, Allah menyebutkan manusia dalam ayat yang pertama kali turun bukan dari dagingnya, bukan dari tulangnya, bukan dari bagian tubuh yang lainnya, melainkan dari sudut pandang darahnya. Karena darahlah yang mewakili dan menjadi representasi kondisi manusia. Hal ini tidak dapat kita lihat dari bagian tubuh lainnya kecuali dari darah. Sampai di sini pembahasan mengenai rahasia darah. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.